Tapi kan kita kembali lagi harus pahami bahwa keterikatan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini landasannya adalah kesepakatan. Ya. Kemungkinan besar Prabowo Gibran akan 2 periode. Oke. Ya kan? Dan ini itu kan masuk ke dalam satu kesepakatan yang dilakukan oleh Pak Jokowi dengan Prabowo. Ada satu nama yang akan muncul yang bisa jadi kuda hitam, tidak masuk bursa, tapi ini kemungkinan besar terjadi. Kenapa sih semua anggota Dewan, anggota DPR itu selalu membaik-baikkan Polri? Bang, bukan hanya dengan Jokowi, tapi dengan Gibran juga Pak Prabowo tampak sepertinya sedang menjaga jarak nih. Keretakan itu sudah bisa dilihat dari gap usianya. Gue yakin Prabowo tuh tahu Gibran tuh siapa. Harusnya kemarin tuh yang waktu 3 menteri yang diusir di UGM itu, harusnya yang datang ke sana itu Pak Prabowo. Akan berbeda ceritanya. Dan gue yakin Gibran kalau dibuat all out ya, dibikin all out ya, gue yakin hasilnya akan dahsyat kok. Ya, selamat sore, kembali lagi bersama Rani di sini. Kita di dalam program monolog akan membahas sebuah hal yang tengah diperbincangkan oleh banyak pihak. Nah, kali ini saya akan membahas perihal hubungan Prabowo dan Jokowi, Bang. Yang dikabarkan katanya merenggang nih. Mungkin Abang melihat kerenggangannya ini seperti apa sih, Bang? Kerenggangan ini bisa jadi sudah terjadi cukup lama gitu ya. Cukup panjang sejak awal tahun kalau kita mungkin bisa melihat secara politis ya. Tetapi sebenarnya titik balik dari yang jelas sekali terlihat yang mungkin kerenggangan itu tampak secara terang benderang adalah ketika kasusnya Roy Suryo ini. Karena kasus Roy Suryo ini jelas sekali bahwa Pak Jokowi menginginkan agar Roy Suryo ini bisa ditahan begitu ya, bisa ditahan, bisa menjalani harusnya masa tahanan tersebut supaya Pak Jokowi bisa melakukan safari politik bersama dengan PSI kan begitu. Tapi hasilnya adalah ketika Roy Suryo CS ternyata di dalam kejaksaan tidak ditahan. Jadi ini sebenarnya sudah menunjukkan sebuah titik balik yang besar begitu. Tapi kan kita kembali lagi harus pahami bahwa keterikatan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini landasannya adalah kesepakatan. Ya. Waktu Pak Prabowo menjadi Menhan. Kesepakatannya itu apa? Kesepakatannya adalah salah satunya adalah sejumlah pejabat-pejabat penting begitu, bisa dikatakan setingkat menteri atau mungkin Kapolri begitu ya, yang tidak boleh diganti sepanjang tanpa persetujuan daripada Pak Jokowi. Harus meminta pendapat dari Pak Jokowi begitu. Nah, hal itu tentunya akan menjadi perikatan yang sulit juga dilepas oleh Pak Prabowo, karena kesepakatan tersebut tentunya ada hal-hal yang Pak Prabowo harus lakukan dan ada hal-hal yang Pak Jokowi harus secara bersama-sama lakukan. Dan kalau kesepakatan ini sampai tertuang ke dalam ruang publik, maka kemungkinan besar adalah integritas dari kedua tokoh tersebut juga akan menurun. Karena masyarakat selalu selama ini menganggap bahwa Pak Jokowi dan Pak Prabowo sekalipun bersahabat tetapi tidak ada istilah cawe-cawe. Kan ini kan selalu ditanamkan begitu ya. Pak Prabowo juga selalu menunjukkan respectnya terhadap Pak Jokowi. Pak Jokowi juga selalu menyampaikan bahwa dia ingin kembali lagi menjadi seseorang rakyat biasa yang ada di Solo begitu. Nah, sehingga kalau kesepakatan tersebut sampai keluar ke ruang publik, maka integritas kedua tokoh tersebut tentu perlu akhirnya menjadi pembahasan yang yang mungkin ramai diperbincangkan di tengah-tengah masyarakat begitu. Sehingga menurut gua saat ini tentu kerenggangan itu ada, tapi kita yang namanya politik itu kan kembali lagi dinamis. Politik itu tidak melulu seperti ilmu eksak 1+1=2 kan begitu. Politik itu hari ini bisa menghasilkan sebuah kebijakan seperti ini begitu, tapi mungkin dalam jangka waktu yang tertentu begitu, mau lama atau maupun mau singkat begitu ya. Ya itu bisa kerenggangan tersebut berakhir, akhirnya malah bisa klop kembali, dan itu sering terjadi kan di dalam dunia politik. Cuman begini, pada prinsipnya ketika perpecahan tersebut terjadi, ada kekhawatiran juga dari partai koalisi Pak Prabowo. Tentunya Pak Prabowo juga, karena adanya komitmen bahwa
kemungkinan besar Prabowo Gibran akan 2 periode. Oke. Ya kan? Dan ini itu kan masuk ke dalam satu kesepakatan yang dilakukan oleh Pak Jokowi dengan Prabowo begitu, Pak Prabowo begitu. Jadi kalau seandainya mereka retak, apakah Pak Prabowo nantinya akan bersama-sama dengan Gibran kembali? Kan ini menjadi pertanyaan yang sangat mungkin membuat rakyat penasaran kan begitu. Saya yakini bahwa partai koalisi yang saat ini melekat dengan Pak Prabowo tidak semua juga menginginkan hal itu. Yeah. Cuman sebuah sebuah visi misi koalisi yang dibangun oleh Pak Prabowo tersebut, saya yakini mencantumkan hal itu gitu. Mencantumkan sebuah kepastian akan adanya pencalonan untuk di dalam periode berikutnya di tahun 2029 antara Pak Prabowo kembali dengan Gibran kan begitu. Sehingga partai koalisi juga tidak berani bersuara yang terlalu gimana gitu. Tetapi saya yakini ada partai-partai koalisi Pak Prabowo juga sudah memperhitungkan langkah-langkahnya sendiri. Melakukan perencanaan-perencanaan terhadap langkah-langkah tersebut. Apalagi ingat sekarang ini sudah tidak ada lagi threshold atau ambang batas semenjak digugat oleh 4 orang mahasiswa, dimohonkan oleh 4 orang mahasiswa di Mahkamah Konstitusi bahwa menghilangkan threshold di dalam pencalonan presiden. Nah, hal ini tentunya akan memunculkan banyak calon nanti di akhir. Nah, kalau ditanya seperti apa gitu ya, ya kita lihatlah sekarang siapa yang sering nongol. Tentunya yang akan masuk ke dalam bursa bisa jadi Gibran tetap, pasti Pak Prabowo tetap. Apakah ini akan terpisah apa enggak? Bisa jadi Gibran enggak nanti akhirnya Pak Prabowo maju. Tapi kalau sebagian orang mengatakan ada Teddy, ya saya juga enggak sepakat gitu. Karena kalau daripada Teddy ya lebih baik Gibran gitu kan. Karena Teddy bisa apa kan begitu. Kalau seandainya bisa menutup ini Bang, suara warga melalui Komdiji. Ya. Ya kalau menurut saya kemungkinan besar yang akan terjadi adalah ini tergantung peta politik ya. Malah ada satu nama yang akan muncul yang bisa jadi kuda hitam tidak masuk bursa, tapi ini kemungkinan besar terjadi. Tidak terprediksi ya. Tidak terprediksi. Dan orang tersebut siapa? Orang tersebut adalah bisa jadi Pak Sigit. Listio Sigit Prabowo. TNI Polri bergabung. Gua rasa itu akan membuat koalisi yang kuat, akan membangun koalisi yang kuat gitu. Sehingga peta politik ini sekalipun gue yakin ketika gue ngomong nama Pak Listio Sigit orang-orang akan bilang nggak mungkin. Tapi coba perhatikan baik-baik gerakan ini. Hanya itulah satu-satunya cara agar Pak Prabowo dapat merangkul Polri. Kita ingat kalau dalam membangun mesin politik menuju 2029 begitu ya. Kita tahu Polri sangat berperan penting. Ya. Kekuatan Polri itu tidak bisa kita tidak bisa kita katakan sebagai kekuatan yang kita anggap remeh. Kekuatan Polri itu menjadi kekuatan penentu. Siapa yang akan berkuasa nanti di 2029. Hal itu kan bisa kita lihat begini loh. Setiap kali RDP dengan Polri, ya, yang mana menghadirkan Pak Kapolri di dalam RDP, emang Pak Kapolri perlakuannya pernah sama dengan menteri-menteri yang lain? Ingat, Kapolri dengan menteri-menteri yang lain itu setingkat, setara. Tapi coba kita lihat, emang perlakuannya sama? Beda. Kenapa sih semua anggota Dewan, anggota DPR itu selalu membaik-baikkan Polri? Selalu memperlakukan Polri itu begitu baik. Karena mereka paham bahwa Polri itu mereka butuhkan sebagai mesin politik di tahun 2029. Dan kemungkinan besar Pak Prabowo juga akan melakukan langkah itu untuk mempertahankan kekuasaannya. Dengan cara apa? Menggandeng Polri. Caranya bagaimana sekarang dia menggandeng Polri? Kalau hanya buat kesepakatan-kesepakatan dari sekarang ya nggak akan ada artinya. Satu-satunya cara agar Pak Prabowo bisa bertahan adalah gandeng Polri dengan sekuat-kuatnya, gandeng Polri dengan sebaik-baiknya. Pak Listio Sigit ikutkan menjadi wakil presiden. Tapi kalau seandainya Pak Listio Sigit jadi wakil presiden, Gibran mau ditaruh di mana?
Kan kembali lagi itu kemungkinan saya terjadi gitu. Oke, Bang, isu perpecahan ini juga kan sudah muncul sebenarnya sejak akhir tahun lalu 2025 yang permintaan Jokowi terhadap Pak Prabowo tidak diindahkan nih. Karena Pak Jokowi mau bertemu tapi hingga sekarang juga belum bertemu. Terus juga di Juni bulan ini dalam Hari Pancasila itu Pak Jokowi juga tidak diundang ternyata sama Pak Prabowo gitu. Bisa jadi Pak Prabowo lagi sibuk. Pak Prabowo lagi sibuk. Sekarang ini kan namanya Pak Prabowo ini kan jadi Presiden Republik Indonesia. Banyak yang pengen deketin Pak Prabowo begitu ya. Akhirnya banyak list nama tapi nama Pak Jokowi tidak muncul, bisa jadi. Tapi menurut saya apalagi hari lahir Pancasila begitu ya. Kalau Pak Jokowi tidak diundang sih bukan suatu hal yang prinsip sih menurut saya. Saya yakin Pak Jokowi diundang. Kenapa? Hari lahir Pancasila itu yang berhak mengundang sejumlah pejabat itu kan bukan cuma Pak Prabowo. Bahwa wakil presiden juga berhak untuk melakukan memberikan undangan gitu. Dan wakil presiden kalau seandainya tidak mengundang Pak Jokowi ya durhaka kan itu namanya kan. Itu namanya anak yang durhaka toh begitu kan. Jadi kalau di dalam hari lahir Pancasila Pak Jokowi gak hadir, jangan salahkan Pak Prabowo, salahkan anaknya. Karena lu punya hak untuk mengundang gitu. Kecuali Pak Jokowi itu pundung. Kalau kata orang Sunda itu ada istilah pundung. Pundung itu ngambek. Enggak lah, tetap gua gak mau hadir. Mungkin Gibran telepon, ayolah Pak dateng gitu kan. Enggak, tetap gua gak mau datang. Kenapa? Gua mau datang kalau Prabowo yang undang. Kalau lu yang undang gua gak mau. Bisa jadi. Nah kalau itu terjadi ya nggak ada yang tahu kan gitu kan. Tapi menurut gua dengan Didit datang kemarin baru-baru ke Solo gitu ya. Gua melihat ada satu, wah ini gue jadi pakar mikro ekspresi nih. Ada satu gesture begitu yang memang terlihat sekali wajahnya Didit kan memang selalu begitu ya. Didit itu kayak ingin menyampaikan sesuatu hal tapi kayak berat mau menyampaikan itu. Terlihat sih dari wajahnya Didit itu seperti itu. Dia ingin menyampaikan sesuatu hal ke Pak Jokowi tapi berat gitu. Apa kira-kira Bang? Tentunya gini. Kalau kita bicara tentang ilmu psikologi ya gue jadi pakar psikologi lagi. Jadi kalau berbicara tentang ilmu psikologi, gua itu kalau seandainya lagi selingkuh gitu ya, bukan lagi selingkuh, lagi sedang nakal di luar, gua akan baik-baikin istri. Gua akan baik-baikin Kare. Jadi misalnya gua lagi main gitu, misalnya lagi ngapain lah di luar. Terus akhirnya gua pulang ke rumah, pas pulang ke rumah gua akan ngomong sama Kare gitu. Gua akan ngomong sama Kare, gua baik-baikin, "Ayang mau apa?" Ya kan? "Sayang mau apa?" "Sayang mau tas baru, mau apa?" Nah, itu selalu gua lakukan gitu. Jadi kemungkinan besar Didit punya psikologi yang sama seperti ketika gua nakal gitu. Oke. Iya, gitu. Kemungkinan ya, ini kemungkinan. Ini kemungkinan secara gesture yang bisa kita lihat ya. Gitu. Oke, Bang, bukan hanya dengan Jokowi tapi dengan Gibran juga Pak Prabowo tampak sepertinya sedang menjaga jarak nih. Terlebih juga Gibran kan beberapa belakangan ini tuh lagi sibuk-sibuknya datang ke daerah-daerah, sedangkan sedang ada pembatasan di koalisi gitu bahwa untuk meminimalisir pembiayaan. Tapi masyarakat juga kan menilai bahwa sedangkan Pak Prabowo-nya aja juga kemana-mana kok, keluar negeri juga segala macam gitu. Menurut Abang sendiri gimana? Maksudnya Pak Jokowi, Pak Prabowo, iya Pak Prabowo, Gibran kan sedang dikabarkan juga sedang retak nih, hubungannya nggak lagi mesra gitu. Mesra-mesra aja kayaknya ya Pak Prabowo sama Gibran ya? Enggak dong. Enggak dong. Mereka jarang tampil juga, mereka jarang berkomunikasi yang kita lihat gitu. Bahwa ternyata kita tahu juga Gibran banyak belusukan ke tempat-tempat ke daerah-daerah gitu yang masyarakat menilai bahwa itu adalah lokasi pemenangan dulu sang ayah. Nah, gimana melihatnya? Jadi memang untuk mempertahankan kekuasaan saat ini begitu ya, siapapun itu, tentu dia harus menciptakan basis atau kantong suara. Dia harus membangun konstituennya sendiri gitu. Dan itu juga bukan kemungkinan, bahkan dapat dipastikan itu dilakukan oleh Gibran untuk mempertahankan hal itu. Nah, cara satu-satunya yang paling ampuh adalah
melakukan atau mengikuti jejak sang ayah. Sang ayah kan juga melakukan hal yang serupa toh. Sehingga mana sih tempat-tempat yang paling ampuh yang merupakan kantong suara ayahnya, itu yang disamperin oleh Gibran. Termasuk juga ada katanya ke museum gitu kan, ke museum yang katanya di dalam museum itu bahwa cuman Pak Jokowi yang datang ke sono dari presiden-presiden sebelumnya. Lalu Gibran juga sama begitu kan. Hanya wakilnya saja. Ya, gitu. Jadi ya itu juga bagian daripada untuk menunjukkan kepada rakyat Indonesia bahwa kepedulian Pak Jokowi sebagai seorang presiden yang wong cilik begitu ya, agar sampai ke dalam pikiran masyarakat. Maka saran saya kepada Gibran, sekali-kali datang ke Ray-Ban. Ya. Karena kalau Gibran datang ke Ray-Ban, gua akan nyampaikan hal yang serupa. Dari zaman dulu presiden sampai sekarang cuman wakil presiden Gibran lah yang hadir Yang datang kan, ke sini. Dan memang ada kan, belum pernah kan ada yang datang kan. Nah, itu kan sama aja kan begitu. Jadi intinya adalah yang gue pengen sampaikan, keretakan antara Prabowo dan Gibran itu dipicu sejak awal mereka berkoalisi. Sejak awal mereka memutuskan untuk menjadi presiden dan calon presiden dan calon wakil presiden. Kenapa? Keretakan itu sudah bisa dilihat dari gap usianya. Oke. Kedua cara pandang cara pandang kedua orang tersebut itu berbeda. Perspektif mereka terhadap bernegara itu juga berbeda. Oke. Jangan bilang bahwasanya disitulah kelebihannya. Ini banyak pasti relawan-relawan akan menyampaikan bahwa justru itulah Pak Prabowo justru ingin mendengarkan aspirasi anak-anak muda. Benar nggak tapi? Iya kan? Lalu Gibran juga mungkin orang akan menyampaikan bahwa Gibran juga pengen belajar dari Pak Prabowo, kan begitu. Intinya begini, yang namanya presiden dan wakil presiden, seorang calon presiden dan calon wakil presiden ketika memutuskan untuk maju, bukan lagi saling mencocokkan diri. Karena mereka sudah yakin bahwa mereka cocok, sudah yakin kalau mereka punya visi misi yang sama dan ideologi yang sama, baru mereka mau memutuskan untuk mencalonkan diri. Ya. Berpasangan. Jadi jangan menyamakan persepsi orang mencari suami atau mencari istri atau mencari pasangan ke dalam urusan presiden dan wakil presiden. Presiden dalam memilih presiden dan wakil presiden, calon presiden dan calon wakil presiden, mereka memutuskan untuk maju mendaftar, itu artinya mereka harus sudah punya persepsi yang sama, perspektif yang sama di dalam bernegara. Tetapi gue lihat dari sejak awal kedua orang tersebut punya cara dan pola yang berbeda. Ya kan, punya cara pola yang berbeda ya Pak. Prabowo punya cara-cara berkuasanya yang bisa kita lihat saat ini sangat cenderung old school lah kan, old school gitu. Sementara Gibran menggunakan cara-cara milenial kan begitu. Ini kan kedua pemikiran yang jomplang dan itu akan memicu keretakan. Coba misalnya gua ngobrol sama kakek gua lah. Iya kan, kakek gua akan bicara tentang zaman-zaman kolonial, kepala gua mungkin pusing nggak nyampe juga gitu kan, bicara tentang kolonial. Nah, gua punya cara pandang yang berbeda juga gitu kan. Nah, orang-orang dulu bicara perjuangan, ya kan. Kalau kita sekarang cara untuk berkembang, kan ini beda. Ini dua hal yang berbeda kan di dalam bernegara. Tentu itu akan menjadi pemicu keretakan. Ditambah lagi, gue yakin Prabowo tuh tahu Gibran itu siapa. Prabowo tuh tahu betul Gibran itu siapa. Dan Prabowo tahu betul bukan Gibran itu siapa ya. Kalau siapa orang tahu dia anaknya Pak Jokowi. Tapi Prabowo tahu betul kualitasnya Gibran itu sampai mana, dia pasti paham. Nah cuman bagaimana Gibran akhirnya bisa menjadi wakil presiden, lalu bagaimana Gibran akhirnya bisa membuat membuat analisa kebijakan, melakukan pergerakan-pergerakan, tentu ada bapaknya di dalam. Ya siapapun pasti dongkol presidennya kan begitu kan. Betul. Nah kedongkolan-kedongkolan inilah yang menciptakan keretakan antara Prabowo dan Gibran. Nah karena itu sepertinya kalau Prabowo dan Jokowi mau baik-baik saja, disinilah fungsinya Gibran sebagai penentu. Kalau memang akhirnya ingin agar koalisi tersebut rencana pemasangan antara Prabowo dan Gibran tetap terlaksana di 2029, maka Gibran harus bisa menginisiasi mempersatukan kembali bapaknya dengan Prabowo. Dia harus bisa menjadi orang
yang mempersatukan dua tokoh ini. Dia harus bisa berkomunikasi dengan Prabowo dan menyampaikan, wes Pak Prabowo, yuk kita ketemu Bapak. Lalu dia sampaikan, Bapak toh jangan di ini kan keselamatan saya juga Pak. Nah, kan harus bisa gitu dong, gitu ya. Akhirnya bertemulah dua orang ini, begitu. Itu cara satu-satunya yang paling efektif. Kalau memang ada gap antara Gibran dengan Prabowo, gitu ya, mungkin bisa melalui Didit. Mungkin bisa sampaikan melalui Didit, jangan melalui Teddy. Kalau melalui Teddy khawatir tidak nyampe. Tidak kan nyampe, gitu. betul. Tapi mungkin kalau melalui Didit nyampe. Betul. Jadi intinya ya itu mungkin bisa dilakukan lah oleh Gibran. Oke, tapi banyak juga pakar-pakar yang menilai bahwa seharusnya Prabowo dengan Jokowi terpisah saja. Nggak usah lagi lah mereka bareng segala macam karena kebijakan-kebijakan yang nantinya akan diambil oleh Prabowo akan diakuisisi oleh Jokowi juga gitu. Mungkin gimana Bang? Kalau gua malah punya pendapat yang berbeda. Gua pengennya Prabowo sama Jokowi itu tetap bersatu. Tapi 2029 Prabowo jangan maju lagi. Jadi Prabowo jadi orang biasa, Jokowi jadi orang biasa. Tapi bersatu gitu. Nggak apa-apa. Kan nggak ngaruh juga kan. Jadi siapa yang maju? Nanti dipilih orang yang berkompeten. Jadi Prabowo sama Jokowi tetap tiap hari nongkrong, duduk, ngopi bareng, ya kan? Nah itu mungkin jauh lebih efektif. Sambil menikmati masa tua ya? Ya gitu kan. Jadi berdua tuh begitu. Tuh berkoalisi aja gak apa-apa. Berkoalisi tapi tidak mencampuri urusan pemerintah lagi. Jadi kalau itu keinginan gua, kalau pakar-pakar kan pengennya mereka jangan bersatu. Yeah. Kalau gua pengennya mereka bersatu, tapi bersatunya tidak dalam perspektif pemerintah. Bukan sebagai representasi pemerintah. Mereka bersatu sebagai orang biasa. Itu ya sambil cerita lah, waduh saya waktu mimpin loh Pak Jokowi, saya jadi begini, Pak Jokowi juga sampaikan, iya waktu saya mimpin juga begitu, udah ngobrol-ngobrol aja, udah. Tapi ternyata keduanya kan, dua-duanya masih memiliki obsesi yang sama untuk memimpin negara ini gitu Bang. Kayak mungkin Pak Prabowo sedang mempersiapkan siapa lagi yang akan menemaninya nanti, yang banyak tersiar di sosial media juga bahwa Teddy akan mendampinginya gitu. Pak Jokowi juga sekarang sedang pelesiran nih, sedang bersafari politik ke Lampung, bahkan mendapat gelar Baginda Pemuka Negara kayak gitu-gitu. Mungkin gimana nih mereka sama-sama? Kalau mereka seandainya melakukan itu sah-sah saja. Kedua orang ini kan punya ambisi politik, kedua tokoh ini ya punya ambisi politiknya masing-masing. Tetapi kan kembali lagi apa keinginan di balik itu semua, tentu ada kepentingan, selain kepentingan politiknya mereka, ada kepentingan pribadi juga mereka bawa. Kalau Jokowi tetap ingin mempertahankan kekuasaannya dan mempertahankan Gibran sebagai wakil presiden, atau mungkin bahkan menjadikan Gibran sebagai calon presiden, kan begitu. Nah kalau Prabowo mungkin punya keinginan siapapun itu yang penting presidennya ada gua, tetap Gerindra menjadi partai penguasa, kan itu yang tetap ingin disampaikan, itu sah-sah saja. Tetapi kembali lagi, kalaulah mereka ingin mencari sosok-sosok yang baik, mencari sosok-sosok yang berkualitas, tentu adalah orang-orang yang bisa mendengarkan aspirasi rakyat juga. Melalui apa? Melalui komunikasi yang baik, melalui bagaimana menghimpun informasi yang baik. Karena komunikasi itu tidak gampang loh. Komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah, mereka bukan hanya berucap lalu didengar, tapi mereka itu harus mendengar dulu, baru mereka berucap. Sehingga mendengarkan itu nggak bisa kita hanya nonton TV lalu mendengar apa sih yang diinginkan oleh rakyat, nggak bisa. Di sanalah fungsi-fungsi intelijen itu bermain, begitu. Jadi hal-hal itu juga penting begitu ya. Tetapi kembali lagi kepentingan, ya kalau kita mau bicara kepentingan, emang hari ini kepentingan siapa yang dibawa oleh para pemimpin bangsa ini? Emang kepentingan pribadi juga enggak kok. Nanti ke depannya mau Pak Jokowi mau Pak Prabowo yang duduk sebagai penguasa begitu ya, sebagai presiden begitu, atau mungkin dua-duanya enggak, kepentingannya akan sama. Kepentingan politiknya tertuju kepada sama, ada klan-klan tersendiri di balik itu semua begitu. Ya, karena kita tahu negara kita ini sudah semi-semi oligarki kan. Ya. Ada kepentingan-kepentingan pengusaha juga di sana, ada kepentingan-kepentingan orang-orang para elit lah. Contoh kecil misalnya, Pak Prabowo awal pertama kali mencalonkan, saya yakin dia tulus untuk membangun negara ini. Tapi lihat, perhatikan baik-baik siapa orang sekitarnya. Kalau Prabowo memimpin, siapapun presidennya lah selain Prabowo, memimpin lalu orang-orang sekitarnya juga masih itu-itu aja, ya sama aja.
nggak akan ada jauh beda. Itu yang terjadi kan selama ini di bangsa kita ini kan. Ya. Jadi orang akan melihat ya nggak ada perubahan. 70% dalam pemerintahannya Iya. masih dibentuk. Jadi kuncinya adalah bukan siapa presidennya, tetapi siapa saja yang ikut mengendalikan negara ini. Jadi kalau mau melakukan radical break, melakukan perubahan besar-besaran, rombak semua. Satu pemimpin baru, hadirkan orang-orang baru yang berkapasitas, berkompeten, libatkan akademisi, roadshow kampus ke kampus. Itulah akan menghasilkan negara yang maju dan hebat. Sampai hari ini gue belum lihat ya Pak Prabowo sejak dia memimpin, dia roadshow kampus ke kampus. Ya. Harusnya Pak Prabowo hadir aja ke UI. Harusnya kemarin tuh yang waktu 3 menteri yang diusir di UGM itu, harusnya yang datang ke sana itu Pak Prabowo. Akan berbeda ceritanya, menurut gua. Atau dia ke UI, ke universitas-universitas, gandeng organisasi-organisasi kemahasiswaan, ajak mereka komunikasi. Ini digandeng dengan kemarin isu BEM UBK malah digandeng sama Gibran. Malah ternyata ada aliran dana tuh 20 juta dan dijanjikan 300 juta kan. Ya bagaimana mau melakukan perbaikan kalau cara-cara yang digunakan juga adalah cara-cara masa lalu. Gitu loh. Jadi sebenarnya kalau memang ingin melakukan perubahan terhadap negara kita ini, melakukan reformasi besar-besaran terhadap negara kita ini, reformasinya bukan kepada sistem pemerintahannya. Reformasi yang betul-betul harus dilakukan adalah reformasi terhadap mentalitas para pengelola negara. Pengelola negara. Siapa itu? Ya, para pejabat-pejabat yang sekarang duduk, para pimpinan partai politik, para menteri, semua betul-betul direformasi. Yang direformasi adalah mentalitas mereka. Bagaimana mereka punya tujuan di awal, lalu eksekusinya. Kalau memang sejak awal sudah berpikir untuk rakyat, maka tindakannya juga pasti untuk rakyat. Tapi kalau tindakannya itu atau kepentingan program atau keputusan membuat program itu adalah tujuannya dicampuri atau disusupi oleh kepentingan-kepentingan oligarki, ya sama saja. Nggak akan mungkin ada perubahan. Arah kebijakannya akan tetap sama. Hasilnya juga pasti akan merugikan. Itu aja. Jadi intinya mentalitas dan ketulusan kalau mau reformasi. Oke. Tapi melihat Prabowo dengan Gibran kali ini juga sangat tumpang tindih nggak sih Bang dalam tugasnya gitu, karena banyak pihak juga yang melihat bahwa Gibran ini sebenarnya nggak bisa apa-apa gitu, dan bahkan tugasnya Gibran ini sebenarnya apa sih sekarang gitu, dia sibuk dengan entah safari politiknya kah atau seperti apa gitu dengan Pak Prabowo yang juga sekali ngomong ya IHSG langsung menurun gitu. Mungkin seperti apa yang Abang lihat? Ya kalau gue ya memang benar-benar ingin agar Pak Prabowo tidak lagi dibully orang. Ini saran nih. Mungkin dibalik daripada saran gue ini, Pak Prabowo kalau nonton bisa menangkap baik-baik omongan gue, dia akan tahu arahnya kemana. Kalau memang Pak Prabowo ingin setiap berkomunikasi tidak ingin dibully sama siapapun, maka gandenglah Gibran di dalam setiap kegiatan. Itu harus dilakukan karena Gibran mungkin paham untuk bagaimana cara berkomunikasi yang baik, karena kan memang kita lihat anak-anak muda ini kan punya pola cara pandang yang sama dengan Gibran. Kita terlepas dari Gibran itu bisa apa-apa, nggak bisa apa-apa, kita nggak bisa mengucilkan itu juga. Gibran ya tentu bisa, dia bisa kunjungan ke MBG, ya kan? Dia bisa ke museum, bisa. Jadi ada yang setidaknya bisa dia lakukan gitu. Tapi kalau kita mau berbicara secara global, Gibran dan Prabowo ini satu paket. Jadi kalau Prabowo ingin menyampaikan pandangan begitu ya. Selama ini kan yang dilakukan oleh Pak Prabowo di dalam setiap pidatonya kan sangat menunjukkan bahwa dirinya sangat nasionalis, dirinya sangat sangat pejuang lah kan begitu kan, dengan rasa semangat yang tak gentar sedikit pun kan begitu ya. Tetapi kadang-kadang anak muda tidak membutuhkan itu, terkadang-kadang. Ya kan? Anak muda lebih membutuhkan agar disentuh hatinya. Bayangkan zaman dulu, kenapa harus dilakukan retret, harus dilakukan ospek ya? Ospek gaya-gaya militer gitu ya. Agar membentuk kedisiplinan orang.
Supaya orang-orang tuh disiplin loh. Supaya orang-orang tuh disiplin, terus orang-orang tuh bisa membangkitkan semangatnya. Karena zaman dulu masih menggunakan konsep perjuangan. Perjuangan itu, ini ya, kalau berhitung secara matematiknya, perjuangan itu minus. Kondisinya lagi minus, perjuangan itu adalah menuju titik nol. Itu namanya perjuangan loh. Oke, dari nol, Dari minus menuju ke titik nol. Ya. Gitu. Nah, kalau dari titik nol untuk dari titik nol untuk tidak turun kembali ke minus, itu disebut dengan mempertahankan. Kalau dari titik nol untuk maju, itu disebut dengan perkembangan, untuk pertumbuhan, untuk maju kan begitu, untuk berkembang lah begitu. Nah, dari tiga hal ini Indonesia sekarang ada di posisi mana sih? Indonesia kita sepakati bahwa sedang ingin maju. Nah, cara pandangnya nggak bisa lagi digunakan cara pandang ketika kita berada di minus menuju nol. Minus menuju nol ini adalah dalam rangka kita berjuang. Kita belum punya apa-apa lalu kita tarung. Wah, sekarang kita punya kok. Kita punya modal. Indonesia ini sekarang punya modal. Nah, itulah sebenarnya kalau memang Pak Prabowo ingin maju, ya caranya adalah gandeng anak-anak muda seperti Gibran misalnya yang paling dekat dengan dia. Janganlah membiarkan Gibran itu cuman hanya menggunakan langkah-langkah politik yang dia bisa lakukan sekarang ini sendiri. Sebaiknya Gibran tetap dilibatkan ke dalam setiap programnya Pak Prabowo. Jangan dipisahkan. Justru menurut saya kalau Gibran tidak berfungsi, yang salah itu Pak Prabowo. Kenapa milih pasangan? Kenapa pasangannya dia? Gitu. Kalau seandainya Pak Prabowo sekarang itu seakan-akan terpisah dengan Gibran, yang salah itu Pak Prabowo. Jangan bilang bahwasanya Gibran itu tidak bisa kerja lalu disalahkan Gibran. Enggak, karena di setiap media sosial, di setiap podcast jelas siapapun yang mengetahui proses pencalonan Prabowo dan Gibran mengatakan yang menginginkan Gibran menjadi wapres adalah Pak Prabowo itu sendiri. Nah, kalau memang begitu ya Pak Prabowo sendirilah yang harusnya disalahkan. Kalau memang kita bilang Gibran tidak bisa apa-apa. Nah, kalau Gibran tidak bisa apa-apa ya berarti Pak Prabowo juga tidak bisa apa-apa. Karena memilih orang yang tidak bisa apa-apa, kan itu aja kan. Jadi cara berpikir itulah yang sebenarnya perlu ditanamkan di dalam pemerintahan. Jiwailah konsep 3 tadi. Kita ini sedang berjuang atau sedang mempertahankan atau sedang ingin maju. Kalau sedang ingin maju, maka libatkanlah orang yang sedang memiliki pola pikir itu di zaman itu gitu. Nah, di zaman ini orang-orang semua ingin maju. Libatkan orang-orang yang ingin maju ini untuk bersama-sama maju. Ya sekarang kan nggak nyambung Mbak Prabowo pidato. Kita berjuang, kita bangsa yang besar, kita begono begini begono. Tapi orang pada nonton ini lagi berjuang atau lagi ngapain sih? Orang kita mau maju kok. Apa? Konklusinya apa? Pak Prabowo setiap kali dia berpidato, katakan dia setengah jam gitu, atau 1 jam. Mungkin yang makna dari pidato Pak Prabowo ini yang bisa petik gitu ya. Ya paling 5 menit lah. Sisanya yaitu awal-awal mula, gue udah tahu polanya. Pak Prabowo muncul, dia akan bercanda dulu. Itu wajar. Itu mungkin dia sedang mencairkan suasana, ice breaking, ya kan? Mungkin gitu. Masuk dari situ, lalu dia akan mulai membaca pointersnya, poin per poinnya. Setelah dia baca dia kembangkan, setelah dia baca dia kembangkan, begitu. Tetapi Pak Prabowo itu menguasai ilmu komunikasi yang menurut saya ilmu komunikasi yang jadul. Oke. Jadi gue tahu Pak Prabowo tuh kadang-kadang kita lihat kan dia nggak baca teks ya kalau dia ngomong ya. Tahu nggak cara komunikasi Pak Prabowo itu adalah cara ilmu komunikasi dasar. Ilmu komunikasi dasar itu kita itu harus menguasai, harus memiliki anchor dulu. Anchor di dalam diri kita harus pegang nih anchor. Misalnya kalau gue tuh selalu kalau misalnya gue lupa, gue akan ngomong maka dalam hal ini saya ingin menyampaikan, itu kan, itu supaya gue sambil mengingat tuh, itu nggak gue hafal lagi. Nah Pak Prabowo mungkin yang menjadi anchor itu bangsa yang besar, bangsa yang luar biasa, saudara-saudara kita ini, itulah itu yang mungkin disampaikan Pak Prabowo itu adalah anchor untuk dia gitu loh. Cuman itu jadi pengulangan yang terus-menerus disampaikan, itu menjadi tidak efektif. Kita ini bangsa yang besar, kita ini bangsa yang besar. Lah, itu nggak usah dia sebut. Ini kita dari Sabang sampai Merauke tahu kalau kita ini bangsa yang besar. Lalu apa? Poinnya kan itu. Kita sebagai sebuah negara yang besar ini, kita tahu kita bangsa yang besar, tapi terus kita harus ngapain? Terus pemerintah harus ngapain? Pemerintah kalau udah tahu kita besar terus
Apa langkahnya untuk membuat kita tambah besar? Iya kan? Lalu nggak jauh-jauh bicara asing. Nah, itu terus kan yang disampaikan. Itu sih nggak usah diobrolin lagi, semua orang sudah tahu gitu. Sehingga yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini menurut saya itu cara-cara jadul. Harus libatkan orang-orang muda seperti Gibran. Harus melibatkan orang-orang atau tokoh-tokoh muda yang mungkin dapat mempengaruhi. Bukan cari tokoh muda yang sudah berpengaruh. Oke. Karena orang kalau sudah berpengaruh juga kadang-kadang persepsinya juga akan sama-sama aja. Nanti takutnya perspektif yang digunakan adalah ABS kan. Asal Bapak senang. Kan? Cuma itu. Asal Bowo senang. Nah, ini kan jadi masalah itu kalau kayak gitu kan. Maka kalau memang Pak Prabowo mau mempertahankan kekuasaannya, ingin supaya berkembang Indonesia ini, menurut saya libatkan peran aktif Gibran di dalam setiap kegiatan Pak Prabowo. Itu sih. Tapi kan itu tidak mungkin karena memang gesekan itu sudah terasa. Terlebih juga Pak Prabowo di awalnya dalam RUU statistik di dalam draft awalnya kan Gibran dilibatkan. Jadi dari pihak BPS harus menyampaikan semuanya kepada pihak Gibran. Tapi nyatanya malah tidak. Sekarang tidak. Malah dari BPS harus melaporkan langsung ke Prabowo gitu. Jadi seperti peran Gibran tuh dihilangkan gitu dalam perjalanannya. Membangun negara ini jangan mengedepankan egosentris. Ingat ya, komitmen Pak Prabowo adalah dengan Gibran adalah bersama-sama menjalankan roda pemerintahan dengan baik hingga 5 tahun mendatang. Kan itu. Kenapa Pak Prabowo memilih Gibran? Karena membutuhkan peran anak muda. Kenapa Gibran mau dicalonkan? Karena ingin belajar dengan Pak Prabowo. Itu kan? Nah sekarang mana belajarnya, mana perannya, mana proses belajar mengajar yang terjadi. Kalau memang tidak ingin Pak Prabowo dianggap sebagai orang yang salah pilih, ajarin Gibran dengan baik. Tunjukkan keberhasilan bahwa Gibran ketika diajari 5 tahun mendatang, Gibran akan menjadi sosok yang sangat luar biasa, sangat pintar, sangat menguasai persoalan-persoalan yang terjadi di bangsa kita ini, begitu ya. Harusnya itu yang dilakukan. Kalau enggak, ya berarti itu omong kosong. Berarti itu cuman hanya mengedepankan kepentingan sekelompok orang, kepentingan diri sendiri, kepentingan politik partainya sendiri, kepentingan orang-orang sekitar. Maka itulah perpecahan yang sesungguhnya. Jadi kalau ditanya siapa nih yang menyebabkan perpecahan di negeri ini, ya udah tahu, gak usah kita sebut lagi gitu. Maka kalau kita mau agar negara kita ini, bangsa kita ini besar, ya simple. Intinya pemimpin kita, elit kita harus bersatu. Pak Prabowo juga selalu menyampaikan itu kok. Elit-elit harus bersatu. Pak Jokowi jadi presiden, saya diajak. Kan itu kan yang dia sampaikan kan? Iya. Nah sekarang Anda sudah jadi presiden, Pak Prabowo, wakilnya Pak Gibran, Mas Gibran begitu ya. Itu aja nggak ada ajak kan coba. Iya diajak di dalam kabinet, tapi nggak diajak ngapa-ngapain, buat apa? Dia dijadikan wakil presiden kan gitu. Maka kalau memang mau, ya komitmen lah. Buktikan aja apa yang sudah disampaikan. Ajarkan Gibran bernegara dengan baik. Kedepankan Gibran. Libatkan Gibran. Dan gue yakin Gibran kalau dibuat all out ya. Dibikin all out ya. Gue yakin hasilnya akan dahsyat kok. Gue punya keyakinan itu. Framing Gibran gak bisa apa-apa itu kan framing yang dibuat segelintir orang dengan judgement bahwa Gibran usianya yang muda. Sangat muda. Kan gitu. Itu kan yang selalu disampaikan gitu. Tapi ingat ada istilah don't judge a book by a cover begitu. Nah, sehingga kalau memang kita mau lihat bahwa dengan Gibran bisa bertahan aja jadi wapres, menurut gue tuh Gibran berkembang. Gibran itu juga berusaha untuk belajar bagaimana mengendalikan bagaimana agar bisa bertahan di dalam pemerintahan, bagaimana dia mampu menjalankan tugas fungsinya dengan baik. Tetapi pertanyaannya, untuk menguji seseorang tidaklah bisa kita diamkan begitu saja kalau tanpa diberikan peralatan yang cukup. Dia harus diberikan kekuasaan, dia harus diberikan wewenang. Kalau tidak dikasih wewenang dia bisa ngapain? Hanya menjadi penonton yang baik kan nggak mungkin, atau menjadi pendengar yang baik. Kayak yang sebelumnya. Iya, kayak Pak Ma'ruf Amin. Kalau kita mau bicara Pak Ma'ruf Amin, ya sama kan, dia juga udah berusia banget. Tapi orang kenapa sungkan sama Pak Ma'ruf Amin? Bukan karena kualitasnya, tapi karena Tuhannya, betul nggak?
Iya kan? Maruf Amin orang sungkan sama dia, nggak ada yang sampai hari ini, mungkin ada sebagian orang tapi nggak semasif dengan menyebut dengan mengatakan seperti Gibran tidak bisa apa-apa. Orang banyak yang mengatakan Maruf Amin menyampaikan Maruf Amin tidak bisa apa-apa itu mungkin hanya sebagian lingkup orang gitu. Tapi tetap dalam konteks Maruf Amin orang masih sungkan karena dianggap tua saja. Masa Gibran yang mungkin bisa menjalankan tugasnya lebih dari Maruf Amin karena masih muda, lalu dianggap dengan kemudahannya dia itu dengan usia dia yang masih dini dianggap tidak bisa apa-apa. Ini kan menjadi persoalan yang menurut saya prinsip kan. Yeah. Inilah mentalitas negara mentalitas rakyat yang harus diperbaiki. Pak Prabowo cara memperbaikinya simpel, libatkan Gibran. Kalau mau semuanya baik-baik saja, libatkan Gibran di dalam setiap kegiatannya, ajak Gibran, bila perlu kalau pidato Pak Prabowo suruh Gibran aja deh. Biar IHSG nggak merosot. Ya. Oke. Bang, terakhir nih. Kontestasi 2029 tuh masih 3 tahun lagi. Tapi panasnya udah dari sekarang. Dari Pak Prabowo yang punya caranya sendiri. Ya. Dan Pak Jokowi juga sekarang lagi gencar banget bersafari gitu. Mungkin yang abang lihat dari sini gimana nih? Nanti di 2029 akan terjadi perpecahan besarkah? Akan terjadi perang dingin secara terbukakah atau gimana bang? Inilah critical time-nya sebenarnya. Memang setiap setiap presiden gitu ya yang memimpin, dia akan mulai mencari basis kantong suara itu setelah dia menjabat 1 tahun setelahnya. Jadi 1 tahun setelahnya dia pasti sudah akan berpikir nih, bagaimana kita bisa bertahan 5 tahun mendatang. Awal dia duduk biasanya dia bersyukur dulu, kayak gitu kan. Orang biasanya habis sudah dapat jabatan dia syukur dulu selama 1 tahun karena dia masih janji-janjinya itu masih hafal tuh, karena tiap hari kan dia ucapkan. Yeah. Iya kan gitu kan. Orang terpilih pada saat masa kampanye berbulan-bulan dia mengucapkan itu terus kan, masih ingat. Makanya selama 1 tahun itu selalu janji-janjinya akan dia mudah untuk laksanakan, karena masih itu terus yang dia ucapkan gitu. Nah setelah mulai 1 tahun dia berpikir dulu, wah enak juga jadi presiden kan, gua berkuasa kan. Nah di situ dia mulai berpikir bagaimana untuk mempertahankan kekuasaannya. Dengan cara apa? Dengan cara dia mulai melakukan safari politik, menggunakan kekuasaannya untuk meraih hati rakyat. Itu di 2 tahun dan tahun ketiga. Masuk di tahun ketiga, dia akan berpikir siapa orang yang mengganggu kekuasaan gua. Nah disitulah rangkaian muslihat politik dilancarkan. Nah ini yang sekarang terjadi. Makanya selalu di dalam kekuasaan seorang wali kota, gubernur, hingga wali kota, bupati, gubernur sampai presiden, di tahun ketiga, keempat itulah menjadi critical time. Yeah. Kalau dia mampu memobilisasi selama tahun ketiga, tahun keempat, mobilisasi konstituennya untuk tetap mempertahankan dirinya, dan dia mampu menyingkirkan orang-orang yang berpotensi mengganggu dia gitu ya, maka dia akan berhasil. Tapi kalau tidak ya selesai. Maka jalan satu-satunya adalah kalau dia tidak ingin disingkirkan, maka gandeng orang yang berpotensi menyingkirkan dia. Maka saran saya itu Pak Prabowo udah gandeng aja lagi Gibran lah, udah paling tepat itu. Oke, kalau gitu siap. Terima kasih Bang. Oke. Ya, sampai bertemu di monolog berikutnya.